akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Sentimen Saham Real Time menggunakan Spark Streaming dan NLP Transformer Model Paralel. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana saya atas nama Aziz Rapsanjani dengan NIM 008 dan rekan saya Nurfitri Ramayani dengan NIM 019. Dan saya Hilmi Syakbana dengan NIM 026. Lalu saya Abdul Nabil Faiz Marzuki dengan NIM 021. Oke, sudah kayaknya. Di sini kita akan membahas analisis sentimen saham secara real time dengan mengimplementasikan Spark Streaming dan model NLP Transformer Paralel. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, latar belakang dan tantangan data. Pada poin pertama, pentingnya analisis sentimen saham real time. Nah, kenapa analisis sentimen saham secara real time itu penting? Karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah dinamika pasar yang cepat. Pergerakan harga saham sangat sensitif terhadap opini publik, berita global, dan rumor di media sosial. Jadi, saham itu sangat dinamis dan sensitif. Berita global, rumor, atau sekedar opini publik di media sosial bisa mengubah arah saham saat itu juga. Alasan kedua, pengambilan keputusan instan. Investor membutuhkan analisis sentimen saat itu juga atau real time untuk memprediksi tren pasar dan mengambil keputusan jual atau beli dalam hitungan detik. Bagi seorang investor, terlambat tahu informasi berarti kehilangan uang. Itulah mengapa mereka butuh sistem yang bisa menangkap sentimen publik secara real time agar mereka bisa mengambil keputusan untuk membeli atau menjual dalam hitungan detik, bukan menit ataupun jam. Namun, untuk membuat sistem yang real time itu tidak mudah karena kita berhadapan dengan raksasa bernama Big Data. Di poin kedua ini ada 3 tantangan utama yang sering disebut V3. Nah, apa itu V3? Yang pertama ada volume atau jumlah masif. Jutaan data teks dari Twitter atau X bersif, berita finansial, dan forum saham masuk setiap detiknya. Kita tidak sedang menganalisis ratusan atau ribuan tweet, tapi jutaan teks dari Twitter, forum, dan berita yang masuk secara bersamaan. Yang kedua, velocity atau kecepatan tinggi. Aliran data atau data stream datang tanpa henti dan harus segera diproses sebelum informasi tersebut basi atau kehilangan relevansinya. Aliran data ini datang secepat kilat dan tanpa henti. Kalau sistem kita telat memprosesnya, informasi sudah basi karena harga saham keburu berubah. Yang ketiga, variety atau keberagaman format. Data teks bersifat tidak terstruktur, menggunakan bahasa kasual atau slang, dan memiliki konteks finansial yang kompleks. Terkadang, teks di media sosial itu berantakan. Ada yang pakai bahasa gaul, singkatan aneh, sampai istilah teknis finansial. AI kita atau sistem yang kita buat dipaksa harus bisa memahami itu semua. Poin yang ketiga, batasan komputasi sekuensial. Sistem komputer konvensional atau sekuensial akan mengalami bottleneck atau kemacetan komputasi saat memproses data stream berukuran besar, sehingga analisis tidak lagi bersifat real time. Sistem yang tadinya kita harapkan bisa real time malah baru mengeluarkan hasil analisis 15 menit kemudian. Tentu ini sudah tidak berguna bagi investor. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, mengapa harus komputasi paralel? Kita akan mulai dari sebelah kiri dulu, masalah bottleneck pada komputasi sekuensial. Apa maksudnya? Pertama, antrian data tunggal. Pemrosesan sekuensial atau CPU tunggal
mengeksekusi data satu persatu secara berurutan. Bayangkan, CPU ini seperti satu pintu gerbang tol, sementara data yang masuk adalah jutaan mobil di jam berangkat kerja. Yang kedua, gejala kemacetan atau bottleneck. Ketika jutaan data teks masuk sekaligus secara real-time, CPU tunggal akan kewalahan menampung antrian, menyebabkan latensi tinggi atau lagging. Karena gerbangnya cuma satu, kita kembali ke analogi gerbang tol. Karena gerbangnya cuma satu, mobil-mobil ini atau data kita harus antri masuk satu persatu. Inilah yang disebut bottleneck atau kemacetan sistem. Efeknya apa? Sistem jadi lagging atau lambat. Yang ketiga, kehilangan relevansi. Jika analisis sentimen saham terlambat diproses, butuh waktu hitungan menit. Contohnya, informasi tersebut menjadi basi karena harga saham sudah terlanjur berubah. Data yang harusnya diproses detik itu juga malah baru selesai 15 menit kemudian. Di dunia saham, terlambat 15 menit itu sama dengan informasi basi atau harga sahamnya pasti sudah berubah dan investor bisa rugi besar. Kita berpindah ke sebelah kanan, komputasi paralel sebagai solusi mutlak. Nah, kenapa disebut komputasi paralel sebagai solusi mutlak? Karena ada beberapa alasannya. Yang pertama, konsep divide dan conquer, yaitu memecah aliran data besar dan beban model NLP yang berat ke dalam tugas-tugas kecil yang dikerjakan secara bersamaan oleh banyak prosesor atau node. Menggunakan analogi tol tadi, komputasi paralel ibarat kita membuka 100 pintu tol sekaligus. Aliran data yang tadinya jutaan itu kita pecah menjadi bagian-bagian kecil dan kita kerjakan secara bersamaan oleh banyak prosesor sekaligus. Yang kedua, akselerasi radikal dari menit ke milidetik. Dengan membagi beban kerja secara efisien, waktu pemrosesan total dapat dipangkas secara drastis dari hitungan menit menjadi milidetik saja. Yang ketiga, skalabilitas sistem. Memungkinkan sistem untuk dengan mudah menambahkan kapasitas atau scaling dengan cara menambah node baru jika volume data besar finansial terus melonjak. Jika besok-besok data pasar saham semakin gila-gilaan banyaknya, kita tinggal tambah saja komputernya atau scaling tanpa perlu merombak sistem dari awal. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, arsitektur pipeline data end-to-end. Yang pertama, data linkspan atau sumber data. Pengambilan data teks mentah secara langsung real-time. Fokus utama pada tahap awal ini adalah kecepatan menangkap data mentah yang sifat tidak terstruktur karena sumbernya dari API, media sosial dan berita yang pergerakannya sangat dinamis. Tahap ini berfungsi sebagai gerbang otomatis yang memastikan tidak ada momentum atau tren pasar yang tertinggal sedikit pun sebelum datanya dialirkan ke proses berikutnya. Selanjutnya, yang kedua, data streaming processor atau Apache Spark. Data mentah yang masuk langsung ditangkap oleh Spark streaming untuk didistribusikan secara paralel ke dalam cluster, di mana Apache Spark di sini bertindak sebagai pengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan data atau bottleneck dengan memotong aliran data yang besar menjadi potongan-potongan kecil berbasis waktu atau micro-batches dan membaginya ke dalam klaster komputer Spark. Spark menjamin sistem ini memiliki skalabilitas yang tinggi dan mampu menahan beban komputasi yang berat. Selanjutnya yang ketiga,
parallel AI inference atau model NLP. Paket data teks diproses secara serentak menggunakan model transformer paralel untuk mendeteksi label sentimen atau positif, negatif, dan netral. Di mana poin menarik yang perlu ditambahkan di sini adalah pemisahan komputasi AI menggunakan GPU tersendiri secara paralel. Mengingat model NLP seperti transformer membutuhkan daya yang sangat besar. Proses pembacaan sentimen positif, negatif, dan netral ini sengaja dibuat terpisah agar proses analisis yang berat tidak mengganggu atau memperlambat kinerja sistem utama. Keempat, data visualization atau dashboard investor, hasil analisis sentimen yang sudah terhitung dikirim ke database dan disajikan secara instan dalam bentuk grafik di dashboard investor. Tahapan visual ini adalah produk akhir yang sangat krusial bagi pengguna. Sistem memastikan bahwa data yang ditampilkan di dashboard investor adalah kondisi pasar detik itu juga secara real time, tanpa perlu di-refresh manual, sehingga data teknis yang rumit tadi sudah berubah menjadi grafik yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan cepat. Nah, mengapa desain pipeline ini efektif? Tanpa hambatan, setiap komponen bekerja secara mandiri, sehingga jika ada lonjakan data di hulu atau sumber data, Spark Streaming tetap bisa menjaga kestabilan aliran data ke hilir atau model AI. Sebagai kesimpulan tambahan, efektivitas arsitektur ini terletak pada sifatnya yang dikomplet atau antar komponen bekerja secara mandiri. Dari kacamata analisis sistem, keuntungan terbesarnya adalah jika salah satu komponen atau model AI di hilir mengalami pengguna, aliran data di hulu tidak akan ikut rusak atau hilang, sehingga sistem tetap berjalan stabil. Paralelisasi data dengan Spark Streaming. Konsep pemrosesan mikro batch, pemotongan alir data. Spark di mana pemotongan aliran data Spark Streaming tidak memproses data satu persatu, melainkan memotong aliran data continuous stream yang masuk menjadi paket-paket kecil berbasis waktu atau mikro batch setiap X detik. Alokasi dinamis, setiap paket kecil atau mikro batch ini langsung diubah menjadi RDD atau Real-Time Distributed Dataset yang siap disebarkan ke jaringan komputer, di mana pendekatan mikro batch dan konversi ke RDD ini adalah trik cerdas dari Spark untuk menjabatani data streaming yang sifatnya mengalir terus-menerus agar bisa diproses menggunakan logika komputasi batch tradisional. Dengan mengubah aliran data menjadi paket-paket kecil berbasis waktu, sistem tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul, sehingga proses transformasi data bisa langsung dicicil dan disebarkan ke jaringan komputer secara instan. Konsep pemrosesan mikro batch. Arsitektur master worker. Komputer arsitektur master worker.
Komputer utama atau cluster manager atau master akan membagi tugas atau teks dari satu microbatch secara merata ke beberapa komputer pencatat atau worker nodes atau slave. Eksekusi serentak. Setiap worker node memproses potongan data yang berbeda secara bersamaan atau paralel, sehingga beban kerja terbagi rata dan tidak bertumpuk di satu komputer saja. Pembagian peran antara master dan worker nodes ini merupakan inti dari efisiensi manajemen beban kerja sistem. Di sini master bertindak sebagai otak yang memantau kapasitas, sementara worker nodes fokus mengeksekusi data secara independen dan serentak. Mekanisme ini memastikan tidak ada satupun komputer pencatat yang mengalami overload sendiri, sehingga seluruh sumber daya perangkat keras di dalam klaster terpakai secara optimal. Selanjutnya, konsep pemrosesan microbatch bebas antrean atau zero queue congestion. Kecepatan pemrosesan paralel di tingkat worker memastikan bahwa laju data yang keluar sama cepatnya dengan laju data yang masuk. Dalam analisis sistem data, antrean adalah musuh utama karena bisa menyebabkan keterlambatan informasi satu lag. Melalui paralelisasi di tingkat worker, ini sistem berhasil memastikan kecepatan pengolahan di hilir selalu sebanding dengan derasnya data yang masuk di hulu, yang merupakan syarat mutlak bagi sebuah sistem analisis real-time yang ideal. Kompleksitas komputasi model NLP Transformer. Pada slide ini, kita akan bahas mengapa penelitian ini menggunakan model NLP berbasis transformer seperti BERT, serta mengapa model ini membutuhkan komputasi yang tinggi. Mengapa menggunakan model transformer? Itu dipilih karena mampu memahami konteks sebuah kalimat dengan lebih baik dibandingkan metode NLP tradisional. Hal ini karena transformer menggunakan mekanisme self-attention, yaitu membaca seluruh kalimat sekaligus untuk memahami hubungan antar kata. Kemampuan ini sangat penting dalam analisis sentimen saham, karena komentar di media sosial sering menggunakan bahasa sehari-hari, singkatan, atau bahkan sindiran. Dengan transformer, sistem dapat memahami maksud dari kalimat tersebut sehingga hasil analisis sentimennya menjadi lebih akurat. Namun, kemampuan tersebut memiliki konsekuensi. Model transformer memiliki ratusan juta hingga miliaran parameter yang harus dihitung setiap kali memproses sebuah teks. Proses ini melibatkan operasi perkalian matriks dalam jumlah yang sangat besar. Jika dijalankan hanya menggunakan CPU, proses analisis akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak mampu mengikuti aliran data yang masuk secara real time. Oleh karena itu, diperlukan GPU untuk mempercepat proses komputasi. Berbeda dengan CPU yang hanya memiliki beberapa core, GPU memiliki ribuan core yang dapat melakukan banyak perhitungan secara bersamaan. Dengan memanfaatkan GPU, model transformer dapat memproses data jauh lebih cepat sehingga mampu mengikuti data yang dikirim oleh Spark Streaming secara real time. Nah, setelah kita mengetahui beberapa model transformer yang membutuhkan komputasi yang sangat besar, pertanyaannya adalah bagaimana cara memanfaatkan beberapa GPU agar proses menjadi lebih cepat. Jadi jawabannya akan di slide
dijelaskan pada slide berikutnya, yaitu strategi komputasi paralel untuk model transformer. Nah, pada slide ini dijelaskan dua strategi komputasi paralel yang dapat digunakan pada model NLP transformer, yaitu data paralelis dan model paralelis. Strategi pertama adalah data paralelis, dan ini merupakan strategi utama yang digunakan pada sistem. Cara kerjanya adalah model transformer yang sama disalin ke beberapa GPU. Misalnya tersedia 3 GPU, maka setiap GPU dapat memiliki salinan model yang identik. Selanjutnya, data dari Spark Streaming tidak diproses sekaligus, tetapi dibagi menjadi beberapa batch kecil. Batch pertama dikirim ke GPU pertama, batch kedua ke GPU kedua, dan batch ketiga ke GPU ketiga. Karena setiap GPU bekerja secara bersamaan, proses analisis menjadi jauh lebih cepat dibandingkan jika semua data hanya diproses oleh satu GPU. Contohnya, jika ada 3.000 tweet tentang saham yang masuk secara bersamaan, sistem akan membaginya menjadi 3 bagian, masing-masing 1.000 tweet. GPU 1 memproses 1.000 tweet, terus GPU kedua memproses 1.000 tweet, berikutnya GPU ketiga memproses sisanya. Setelah selesai, hasil analisis dari ketiga GPU digabungkan menjadi satu hasil akhir. Kemudian strategi kedua yaitu model paralelisme. Berbeda dengan data paralelisme, pada strategi ini yang dibagi bukan datanya, melainkan model transformernya. Model yang sangat besar dibagi menjadi beberapa bagian atau lapisan. Misalnya lapisan awal dijalankan di GPU A, lapisan tengah di GPU B, dan lapisan akhir di GPU C. Data akan diproses secara berurutan dari GPU A ke GPU B, kemudian GPU C, hingga menghasilkan output akhir. Contoh, misalkan model memiliki ukuran yang besar sehingga tidak muat di memori satu GPU, maka model dibagi menjadi beberapa lapisan agar setiap GPU hanya menangani proses. Cara ini biasanya digunakan untuk model transformer yang sangat besar. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide mengenai kompleksitas komputasi model NLP transformer. Pada slide ini terdapat dua bagian utama, itu bagian sebelah kiri membahas perbandingan kinerja antara sistem sekuensial dan sistem paralel. Sedangkan pada bagian sebelah kanan menjelaskan hukum Amdahl, yaitu teori yang menjelaskan batas maksimal peningkatan kecepatan pada komputasi paralel. Pada bagian kiri terdapat tabel yang membandingkan performa antara sistem sekuensial yang menggunakan satu CPU atau satu GPU dengan sistem paralel yang menggunakan beberapa CPU atau GPU secara bersamaan. Perbandingan pertama adalah rata-rata waktu prosesor per batch. Pada sistem sekuensial, satu batch dapat membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan pada sistem paralel hanya membutuhkan sekitar 350 milidetik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dengan membagi pekerjaan beberapa proses yang sebelumnya memakan waktu cukup lama dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Selanjutnya adalah torque, yaitu jumlah data yang mampu diproses setiap detik. Sistem sekuensial hanya mampu memproses hingga 10.000 teks per detik, sedangkan sistem paralel mampu memproses hingga sekitar 1,5 juta teks per detik. Artinya, kapasitas prosesan meningkat sangat besar sehingga sistem dapat mengikuti aliran data dari media sosial atau berita finansial yang terus masuk secara real time. Kemudian, konsumsi memori. Pada sistem sekuensial, penggunaan memori sekitarnya 2 GB, sedangkan sistem paralel menggunakan sekitar 12 GB. Hal ini terjadi karena setiap worker atau GPU membutuhkan memori sendiri ketika bekerja secara bersamaan. Jadi, terdapat peningkatan penggunaan memori, tapi hal tersebut sebanding dengan peningkatan kecepatan yang diperoleh. Di bagian bawah, terdapat dua grafik. Grafik pertama
menunjukkan latency, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu batch data. Terlihat bahwa latensi turun drastis sekitar 15 menit, menjadi hanya sekitar 350 milidetik. Sedangkan grafik kedua menunjukkan throughput. Batang pada sistem paralel jauh lebih tinggi dibandingkan sistem sekuensial, yang berarti jumlah data yang dapat diproses meningkat berkali-kali lipat. Dari bagian kiri ini, kita dapat melihat bahwa komputasi paralel mampu mempercepat proses sekaligus meningkatkan kapasitas prosesan data secara signifikan. Sekarang, lanjut ke bagian kanan. Yang bagian kanan ini adalah hukum Amdahl. Hukum Amdahl merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan bahwa peningkatan kecepatan pada komputasi paralel memiliki batas. Pada rumus yang ditampilkan, terdapat dua variabel utama, yaitu yang pertama adalah P. P ini menunjukkan persentase bagian program yang dapat diproses secara paralel, sedangkan N menunjukkan jumlah proses atau GPU yang digunakan. Semakin besar nilai P, maka semakin besar pula peningkatan kecepatan yang diperoleh. Namun, tetap ada sebagian proses yang harus dikerjakan secara sekuensial. Karena itulah, walaupun jumlah prosesor terus bertambah, peningkatan kecepatan tidak akan terus naik tanpa batas. Hal tersebut dapat kita lihat pada grafik di bawah rumus. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah node atau prosesor, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan peningkatan kecepatan atau speed up. Pada awalnya, ketika jumlah prosesor ditambah, kecepatan meningkat dengan sangat cepat. Namun, setelah mencapai titik tertentu, grafik mulai melandai. Artinya, penambahan prosesor berikutnya hanya memberikan peningkatan yang kecil. Inilah yang menjadi inti dari hukum Amdahl, yaitu bahwa performa komputasi paralel tetap memiliki batas maksimal. Baik, sebagai kesimpulan, kita dapat menyimpulkan beberapa poin penting dari pembahasan yang telah dipaparkan. Itu yang pertama, keberhasilan analisis sentimen real time, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu menjaga sifat real time, integrasi antara Apache Spark Streaming dan model NLP Transformer, terbukti sukses memproses aliran data finansial yang masif tanpa penundaan atau lagging. Lalu yang kedua, akurasi dan kecepatan, di mana sistem mampu memahami konteks bahasa finansial yang kompleks secara akurat sekaligus mengeluarkan hasil analisis dalam hitungan milidetik. Lalu kemudian efisiensi komputasi paralel, yang dibagi menjadi dua juga, yang dimana pertama, mengatasi bottleneck. Penerapan arsitektur paralel berhasil menghilangkan masalah kemacetan data atau bottleneck yang selalu terjadi pada sistem komputasi sekuensi CPU yang tunggal. Lalu yang kedua, pemanfaatan infrastruktur, di mana pembagian beban kerja melalui metode data paralelisme terbukti memaksimalkan efisiensi pengguna ribuan core pada GPU secara serentak. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari materi analisis sentimen saham real time. Maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan sepanjang penerapan ini. Semoga penjelasan kelompok 4 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.